Yo, alright guys, welcome back to Black Cuan. Kali ini teman-teman, kita akan berbicara mengenai 7 hal, 7 informasi penting atau tema penting di tahun 2023 ini yang bisa sulap investor kripto ini menjadi kaya sejak tahun 2023 ini teman-teman. Dan kita juga akan ada bicara mengenai prediksi XRP dan Shiba Inu. Oke, kita akan ke berita pertama kita kali ini dulu, kita update Bitcoin sebentar teman-teman ya. Jadi, untuk sementara ini harga Bitcoin ini memang kita tergerus ya agak turun dan bulls yang kemarin itu excited banget, heboh mereka, bahagia mereka. Sekarang ini agak-agak sedih murung ya karena Bitcoin itu ternyata tidak berhasil tembus 25.000 teman-teman. Itu krusial sekali ya untuk Bitcoin. Dan yang saya baca dari Twitter, dari YouTube ya, komen-komentar di YouTube itu sekarang ini rata-rata kayak ada fear gitu, semacam ketakutan. Bitcoin akan ke 12.000 atau ke 10.000, itu narasi yang paling banyak muncul sekarang ini. Tetapi teman-teman, dari Cointelegraph ini di sini ya, tetap ada dua pendapat di sini. Menurut saya penting untuk kita melihat hal-hal seperti ini ya, karena ada analis yang menyatakan bahwa dalam 4 minggu saja Bitcoin ini bisa berhasil mencapai 30.000 dolar. Kemudian teman-teman, ada juga analis yang menyatakan bahwa sekarang ini kita masih berada di fase-fase downtrend ya. Dan salah satu yang menyatakan bahwa kita akan di downtrend terus itu adalah analis dari Bloomberg yang bernama Mike McGlone ini masih menyatakan ya 25.000 itu benar-benar krusial untuk Bitcoin teman-teman. Tetapi dengan percobaan yang sudah dilakukan oleh Bitcoin ya kemarin itu, saya kira ini teman-teman ya hanya masalah waktu saja sebelum akhirnya nanti dia akan berhasil ngetes lagi, tembus lagi ya ke level 24, kemudian ke 25.000 dan akhirnya berhasil ditarik ini oleh magnet ini ke 30.000 teman-teman. Jadi kita sabar saja dulu untuk sementara ini ya. Dan kita hiraukan saja dulu lah hal-hal yang berbau negatif sekarang ini. Kita fokus saja di sini untuk long term. Dan teman-teman saya ingatkan bahwa berinvestasi di cryptocurrency ini sangat-sangat beresiko dan volatilitasnya itu tinggi sekali teman-teman. Jadi tetap saya sarankan untuk selalu menggunakan uang dingin. Dan jika kalian suka dengan konten Black Cuan teman-teman, silakan untuk menekan tombol like di video kalian untuk video kali ini teman-teman. Kemudian support saya dengan cara mensubscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya teman-teman. Terima kasih. Oke, dan Bitcoin ini memang ya sampai hari ini masih berada di main aja dia di 23 ribuan dolar ya teman-teman. Sempat juga turun ke 22.800, 900, kemudian gains lagi 23.000. Jadi menurut saya ini masih koreksi yang sehat dan wajar ya teman-teman. Kemudian informasi penting yang saya katakan tadi ya mengenai 7 hal yang bisa membuat investor jadi kaya ya sejak dari 2023 ini. Itu adalah ini nih, saya ambil dari postingan TED Talks Makro teman-teman, 7 themes for 2023. Dan ini, gambar panah ini adalah menunjukkan penurunan ketakutan menurut saya di sini teman-teman. Yang pertama di sini adalah risk on shift by half 2023. Jadi yang pertama ini teman-teman, ekspektasi The Fed ini akan mengurangi ya kecepatan ataupun kenaikan suku bunganya dan itu sudah terjadi teman-teman karena data-data ekonomi Amerika Serikat ini ternyata yang keluar di Januari itu menyebabkan rally yang cukup positif ya untuk pergerakan Bitcoin teman-teman. Dan ini yang perlu kita tahu ini. Kenapa saya mengatakan seperti itu ya? Karena kalau kita ini sudah berada di posisi Bitcoin yang bagus pembelian kita di bulan November ataupun Desember ya, maka di bulan Januari ataupun Februari kemarin itu rally itu juga sudah sangat tinggi ya profit kita teman-teman. Kemudian event yang terbesar di sini, salah satu terbesar menurut saya di sini adalah yang nomor 2 ini teman-teman, yakni Bitcoin halving teman-teman. Jadi next Bitcoin halving ini merupakan awal dari bull cycles yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Di mana koin-koin kecil saja yang tidak punya fundamental, tidak punya use case, tidak punya utility segala macam, bahkan dia ada-ada saja di dalam situ ya, tanpa pergerakan, tanpa update segala macam, newsnya juga tidak ada. Itu bisa sampai 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat lah. Sementara yang sibuk terus membangun proyeknya itu akan lebih dari itulah menurut saya di sini teman-teman ya. Dan sudah saya jelaskan di video saya yang ini mengenai beberapa koin yang kemungkinan akan naik sampai 10 kali lipat bahkan di atas 10 kali lipat teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah sudah terjadi ini tampaknya ini China reopens teman-teman. Dan yang kita tunggu dari China reopens ini pasca COVID zero-nya dia ya adalah ekspektasi kita ketika pemerintah Cina ini membuka keran atau membuka gerbang, membuka gerbang untuk retail itu melakukan trading ataupun jual beli aset-aset kripto di negara tersebut teman-teman. Dan itu adalah katalis yang menurut saya sangat kuat sekali untuk menggerek harga Bitcoin ini naik
sampai 40.000, 50.000, bahkan menjelang bull run nanti teman-teman. Karena di sini ekspektasinya itu adalah terjadi di bulan Juni teman-teman untuk Cina ini ya, market kripto di Cina. Kemudian ada inflasi has peak 2022 tersebut ya. Sebenarnya The Fed ini sudah menunjukkan bahwa puncak inflasi itu sudah terjadi dan di tahun 2023 ini sepertinya akan ada penurunan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Nanti kita akan tunggu centang hijaunya di sini. Kemudian yang sudah terjadi di sini adalah Bank of Japan turns hawkish teman-teman. Jadi semenjak tahun 1981 teman-teman, sekarang ini 41 tahun belakangan ini tahun ini adalah yang tertinggi untuk CPI inflasinya Jepang teman-teman, dan sepertinya mereka benar-benar akan semakin hawkish. Dan nilai mata uang Jepang ini kalau dinaikin terus suku bunganya maka dia akan semakin tinggi teman-teman, tetapi ekonomi akan bisa sedikit-sedikit goyang lah di situ teman-teman ya. Kemudian faktor keenam di sini teman-teman yang perlu kita lihat di sini, US soft landing teman-teman. Mengenai skenario soft landing ini ya, The Fed ini bisa nanti itu kemungkinan akan mengambil tindakan kebijakan moneter yang menyesuaikan nanti dengan suku bunga, kemudian dia mengontrol pasokan uang yang beredar di pasar dan berhasil semua skenarionya dia. Tetapi sebagai konsekuensinya nanti teman-teman akan terjadi perlambatan ya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi ini dapat mencegah terjadinya inflasi yang berlebihan teman-teman. Dan saya berharap soft landing ini benar-benar work ya, benar-benar berhasil diusahakan oleh The Fed nanti teman-teman. Meskipun ya kita tetap cautious di sini karena kemungkinan soft landing ini kan masih terpengaruh oleh faktor-faktor makro ya, terutama pertumbuhan ekonomi global. Kemudian salah satu yang membuat saya concern adalah stabilitas geopolitik ya teman-teman, karena sekarang ini ada perang Rusia Ukraina, kemudian Cina yang mencoba untuk mencaplok Taiwan teman-teman. Tetapi saya pikir dengan perkembangan yang terbaru ini sepertinya soft landing itu bisa dilakukan oleh Amerika nanti teman-teman, dan The Fed semoga berhasil ya. Kemudian yang terakhir di sini teman-teman, precious metal bull market. Kita tahu emas, silver agak turun kemarin itu ya. Dan menurut saya teman-teman, dengan ancaman ekonomi ataupun narasi ekonomi yang akan masuk ke dalam resesi, kemudian peaking ini USD ini ya gara-gara The Fed naikin suku bunga terus, ini kan skenarionya, maka orang-orang yang ketakutan pegang saham ataupun kripto, mereka ini kemungkinan besar akan mengalihkan sebagian dana atau semua dananya itu ke precious metal, dan ini akan membawa precious metal ini akan all time high di 2023 ini teman-teman. Dan saya merangkum dari ketujuh tema besar di 2023 ini ya untuk makro themes 2023 ini teman-teman, bahwa ini adalah tahun terakhir atau kesempatan terakhir untuk membeli aset kripto dengan harga murah teman-teman. Memang ketika kita ingin timing market ini memang agak susah ya, sangat-sangat susah, bahkan yang pro pun itu bisa terjadi kesalahan dalam men-timing market ini teman-teman. Tetapi secara umum saya ingin berkata bahwa tahun ini sebelum halving, inilah tahun di mana kita bisa membeli aset kripto dengan harga yang murah teman-teman untuk kita bawa ke bull runs atau pasca bull runs di 2024-2025. Karena seperti yang sering saya katakan, di tahun 2024 itu ada dua events yang penting yang faktor eksternal market ini, tetapi menurut saya itu akan sangat berpengaruh, pemilihan presiden dan halving Bitcoin teman-teman. Kemudian update altcoins di sini teman-teman mengenai prediksi XRP dan Shiba Inu teman-teman. Saya akan pertama mulai dari XRP dulu ya. Top analis speculate XRP ini bisa skyrocket sampai $17 teman-teman di tengah kasusnya dia melawan SEC. Bahkan dengan adanya laporan escrow burning reports itu teman-teman. Si analis ini yang bernama Nerd ini ya, Nerd Nation ini ya, men-tweet dia di sini teman-teman bahwa dan jika dengan pengurangan tersebut teman-teman, XRP ini market cap-nya itu bisa mengejar market cap-nya Ethereum saja, maka dia akan bisa di harga $7,4 teman-teman. Sedangkan apabila dia bisa mencapai seperti market cap-nya Bitcoin teman-teman, dia akan jadi $17,42 per satu koin XRP. Tetapi teman-teman, ini hipotesis ya, jadi kita jangan ambil serius ini perkataannya si Net Nation Unbox ini teman-teman, karena ini belum tentu akan terjadi. Untuk saya di sini secara realistis untuk token XRP ini adalah lewatin dulu ATH-nya. Lewatin dulu ATH-nya di sekitar $3 tersebut ya. Dan itu akan menjadi awal yang bagus untuk XRP ke depannya teman-teman. Itu harapan saya di sini bagi XRP ya. Dan senada dengan apa yang diucapkan oleh si Nerd tadi teman-teman ya. Karena sekarang ini ada perubahan yang cukup drastis terjadi di XRP ya. Karena ada volume sekitar 600 juta
dolar itu trading volume terjadi di XRP teman-teman. Dan bisakah nanti XRP ini mencapai 7 dolar di 2023 mengalahkan total market cap-nya Ethereum teman-teman. Kalau dia 10 dolar XRP ini bisa nggak? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Karena selain adopsinya yang sudah banyak ya teman-teman, partnership-nya yang sudah banyak, hanya satu saja ganjalannya di sini. Coba dia mau nih, SEC ini legowo dia terima XRP itu, maka akan terbang ini XRP ini teman-teman ya. Seperti yang dikatakan oleh John Edison ya, ketika dia ditanya ini di Twitter ya teman-teman, dia katakan di sini, ditanyakan dia mengenai harga XRP ataupun settlement dengan SEC, dia bilang, jika SEC ini setuju dan secara tertulis teman-teman, mengatakan bahwa XRP ini dijual bukan sebagai token sekuritas yang tidak terdaftar, saya akan sangat confident 10 of 10 untuk menyatakan settlement ini selesai, teman-teman. Ini dikatakan oleh si John Edison di sini, teman-teman ya. Kemudian token berikutnya yang akan kita bahas di sini itu adalah Shiba Inu. Shiba Inu launch Shibarium portal to boost adoption. Jadi di portal yang namanya Join Shibarium ini ya, teman-teman ya, orang-orang yang tertarik ya untuk menjadi developer ataupun orang-orang yang ingin menyumbangkan asetnya, kekayaannya untuk membantu proyek Shibarium itu terwujud teman-teman ya, maka itu akan bisa dilakukan melalui portal yang mereka sebut sebagai Join Shibarium. Dan di sini developer itu bisa join ya ke dalam proyek-proyek Web3 atau Web4 lah teman-teman bersama mereka, dan banyak advantage lainnya yang akan ikut bermunculan nanti untuk Shibarium ini teman-teman. Dan saya hampir lupa di sini teman-teman, maaf. Ini ya, untuk ini nih, warning traders to avoid beta token ya. Jadi sebenarnya ini beta token ini buat mereka itu merupakan testing purpose only ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita ini kena tipu ataupun membeli sesuatu yang ada di dalam Shibarium itu sampai akhirnya nanti itu Shibarium itu mainnetnya launch teman-teman. Jadi tolong ini kita tetap waspada karena scammers di luar sana itu banyak sekali. Termasuk juga di komen-komen di Black Cuan ini ya, yang suka menggunakan logo saya di situ, logo Black Cuan di situ. Dia kasih jantung lah, segala macam lah, centang checklist hijau lah, segala macam. Ayo kita berkomunikasi, hiraukan saja di situ teman-teman ya. Dan bahkan dengan euforia Shibarium yang meskipun belum launch ini teman-teman ya, menurut saya tetap positif ya untuk perkembangan Shiba ini karena sekarang ini ya, Shiba itu meningkatkan token bonds-nya teman-teman. Karena banyak Shiba Army yang bullish ya dan mengharapkan harga satu SHIB itu mencapai 0,001 dolar teman-teman. Sebagai kesimpulan saya kali ini, bahwa tahun 2023 ini dengan modal kita mengetahui 7 tema besar tadi ya untuk makroekonomi 2023 dan kita menentukan timing nanti sendiri ya. Secara pribadi kita melakukannya, tetapi untuk Black Cuan ini saya bisa katakan seperti ini, pertengahan tahun ini deh kita mulai ada agresif beli di sana. Menurut saya di sini teman-teman, apabila di pertengahan tahun itu harga sudah meroket di atas 30.000, oke, nggak ada masalah. Artinya kita semakin confidence untuk menghadapi halving di 2024 serta event besar di Amerika yakni pemilihan presiden nanti itu yang kemungkinan akan membuat ekonomi Amerika itu akan disuntik sedemikian rupa atau dipercantik sedemikian rupa teman-teman. Seperti itu karena incumbent pasti ingin menang lagi teman-teman. So guys, kita catat baik-baik 7 hal yang bisa menyulap investor itu jadi kaya raya sejak 2023 ya untuk kripto ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.